Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang munahakat, meminang, mahar, dan calon suami atau istri. Peminangan. Pengertian peminangan. Peminangan berasal dari kata pinang, meminang atau kata kerja. Meminang sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut khitbah. Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan, atau sebaliknya dengan perantaraan seorang yang dipercayai. Hukum peminangan. Hukum peminangan adalah boleh atau mubah. Dalam Al-Quran dan hadis, banyak nabi yang membicarakan hal peminangan, namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya pemerintah atau larangan melakukan peminangan. Sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam penetapan hukumannya, tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya. Dalam arti hukumnya adalah mubah. B. Syarat-syarat peminangan. Mustahzinah. Yang dimaksud dengan syarat mustahzinah ialah syarat yang berupa anjuran kepada pihak laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti dahulu wanita yang akan dipinangnya tersebut. Syarat lazimah. Yang dimaksud dengan syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. 2. Mahar. Pengertian mahar secara bahasa, jika ditinjau dari segi etimologi, kata asyhadak yang memiliki arti mahar, mas kawin bagi istri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa syadak adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita atau calon istri kepada waktu akad nikah. Secara umum, kata lain yang bisa digunakan untuk mahar dalam Al-Quran adalah kata ajr, yang berarti penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada pengantin wanita. Sesungguhnya kata ajr itu merupakan sesuatu yang tidak dapat hilang. Secara istilah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, mas kawin adalah pemberian pihak pengantin laki-laki, misal emas, barang, atau kitab suci, kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah dapat diberikan secara kontan ataupun secara utang. B. Hukum mahar. Imam Syafi'i berpendapat bahwa mahar mas kawin itu hukumnya adalah wajib, namun bukan termasuk dari bagian rukun perkawinan. Adapun landasan yang digunakan dalam penentuan kewajiban mahar ini adalah salah satu ayat Al-Quran, yaitu wa atun nasya'u suduqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an say'im minhu nafsan faqulluhu hani'a mari'a. Artinya, berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya. C. Macam-macam mahar. 1. Mahar musamma. Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam syidhatakat. Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu 1. Mahar musamma muajjal. 2. Mahar musamma khair muajjal. 2. Mahar mitsil. Mahar mitsil adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah. 3. Calon suami istri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah diciptakan segala sesuatu yang berpasang-pasangan dan lelaki ada perempuan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah perkembangan biak yang bertujuan untuk
meneruskan generasi atau pelanjutan keturunan. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia karunia berupa pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Maka pernikahan adalah satu hal yang wajar jika dikatakan sebagai suatu peristiwa dan sangat diharapkan oleh mereka yang ingin menjaga kesucian fitrah. Sebelum menikah, sebaiknya memperhatikan beberapa hal agar pernikahan berlangsung dengan sebaik-baiknya dan dapat membawa manusia ke arah kesejahteraan yang didambakan. A. Hal yang perlu diperhatikan sebelum menikah. Usia nikah. Setiap dua insan yang ingin menikah hendaklah memiliki usia yang telah mencapai usia nikah. Usia nikah ini meliputi fisik dan jiwa yang dianggap sebagai orang sudah matang untuk berumah tangga. Karena calon pengantin akan memikul tanggung jawab yang berat dalam membina keluarga. Biaya kehidupan. Bagi seorang laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan hendaklah mempersiapkan terlebih dahulu biaya pernikahan dan bekal hidup untuk mengarungi kehidupan di dalam berumah tangga. Pekerjaan. Bagi seorang laki-laki yang akan melaksanakan pernikahan hendaklah ia terlebih dahulu memiliki pekerjaan yang dapat membiayai keperluan rumah tangganya. Pendidikan atau pengetahuan. Dengan pendidikan akan dapat memecahkan permasalahan di dalam rumah tangga. Mahar. Mahar atau mas kawin ialah pemberian dari seorang laki-laki kepada seseorang perempuan, baik berupa uang ataupun benda yang berharga yang disebabkan karena pernikahan di antara keduanya. Memberi mahar hukumnya wajib bagi mempelai laki-laki. B. Khafah. Menurut bahasa khafah berarti serupa, seimbang atau serasi. Ukuran khafah. 1. Dilihat dari segi agama, orang Islam yang kawin dengan orang yang bukan Islam dianggap tidak sekufu, yakni tidak sepadan. 2. Dilihat dari segi iffah. Iffah artinya terpelihara dari segala yang haram dan pergaulan. Sumber rujukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.